Nabi Adam alaihi salam ini umurnya sekitar 1050 tahun. Nabi Adam, kakek moyang kita, manusia pertama di bumi, Nabi pertama, ini umurnya sekitar 1050 tahun. Nabi Nuh alaihi salam dan istri dari Nabi Adam yaitu Siti Hawa, nenek moyang kita, ini umurnya sekitar 950 tahun. Nabi Ibrahim alaihi salam terkenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dari keturunan beliau alaihi salam ini banyak menjadi nabi. Alim ulama katakan sekitar 12 dari 25 nabi yang sering kita dengar, kita ketahui, itu 12-nya kebanyakan dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pun mati umurnya sekitar 200 tahunan. Beliau tidak memiliki anak, umur sampai 80-an tahun menanti seorang anak. Sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu pun merasakan yang namanya kematian. Dan Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beliau umur 63 tahun kurang lebih. Dan umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, termasuk kita-kita ini, termasuk daripada almarhum yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dahulu oleh Nabi SAW pernah diwanti-wanti, pernah diperingatkan. Apa? Umur umatku, kata Nabi, ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini kebanyakan 60 sampai 70 tahun saja. Kalaupun ada lebih dari itu, bonus. Apa Pak? Bonus. Bonus itu ya dapat alhamdulillah, tidak dapat ya tidak usah bersedih, namanya juga bonus. Bahkan usia 60-70 tahun ke atas ini merasakan kenikmatan dunia ini sudah tidak nikmat, Pak. Jalan sudah tidak bisa tegak, memandang sudah tidak bisa jelas, mengunyah sudah tidak bisa mampu, memegang sudah lemah. Untuk aktivitas apapun kalau sudah lebih daripada 60-70 tahun, itu sudah tidak nikmat untuk apa? Menikmati yang namanya kenikmatan dunia. Sampai tidak hanya manusia, ada makhluk yang nanti selama dunia ini masih ada, masih hidup. Tapi ketika dunia ini nanti dihancurkan oleh Allah, kiamat, baru dia mati. Siapa itu? Iblis dan syaitan. Nah, iblis yang dulu menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa sampai sekarang masih hidup. Cuma alamannya di mana saya tidak tahu. Ataukah disinjai kah, dibunuh kah, tidak tahu. Tapi dulu yang menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa sampai sekarang masih hidup. Dan ada daripada golongan setan, tapi setan yang baik-baik, yang beriman, namanya jin. Itu umurnya sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun. Makanya ada satu kisah, beberapa kisah, dulu jin itu bisa berinteraksi dengan seseorang. Giliran orang itu sudah meninggal dunia, jinnya ini masih bisa interaksi sama anak keturunannya. Tandanya apa? Jin ini punya kapasitas ataupun durasi waktu umurnya ini lebih panjang ketimbang manusia zaman sekarang. Kecuali jin satu, Pak, jin dan jun. Itu cuma berapa tahun saja dulu. Tapi selebih dari itu 4.000, 5.000 tahun kurang lebih durasi umurnya. Dan nanti ada satu makhluk yang ketika semua makhluk Allah ini dibinasakan, mati, makhluk tersebut masih hidup. Siapa? Malaikat inti. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Jadi masih ada kementerian kematian, yaitu malaikat Israel. Kementerian rezeki namanya malaikat Mikail. Kementerian daripada komunikasi peniup sangkakala, malaikat Israfil.
Dan malaikat daripada penyampai atau jubirnya Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril ini pun masih hidup. Semua dibinasakan, 4 malaikat ini masih hidup dan beberapa malaikat penyangga arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu semua pun dimatikan, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal tersisa malaikat Israel. Malaikat Israel bilang sama Allah, "Ya Allah, sekarang makhlukmu telah mati. Tugasku menyabut nyawa telah selesai. Lantas apa tugasmu?" Allah Subhanahu wa taala tersenyum mengatakan, "Hei malaikat Israel, tugasmu belum selesai. Loh, yang mana ya Allah yang harus aku cabut? Dirimu sendiri, ini kau cabut nyawanya, barulah tugasmu telah selesai." Baru ketika itu malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyombongkan dirinya, "Ana uhyi wa ana umit." Aku yang menghidupkan, aku yang mematikan. Wa huwal hayyul qayyum. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, Allah Subhanahu wa taala yang maha berdiri sendiri. Allah ketika itu menantang kepada pemimpin-pemimpin, kepada para raja yang dulu katanya pengen hidup ratusan tahun, dulu menyombongkan dirinya, kemana sekarang? Tidak ada. Yang hidup, maha hidup hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran kematian ini sering disebut. Hanya saja lafaznya, kalimatnya itu berbeda-beda. Mati di dalam Al-Quran sering juga disebut dengan maut. Al-maut, mautun, kematian. Ini kurang lebih kata alim ulama ada 35 pengulangan di dalam Al-Quran. Termasuk ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu sekitar ada 35 kali pengulangan dalam Al-Quran. Nah, maut ini apa? Kematian ini apa? Kata Imam Ghazali, al-maut mautun, ini adalah sesuatu yang mengakibatkan tubuh lemah, lemas, tidak bisa apa-apa dan cepat membusuk. Itu namanya kematian, maut. Diulangi sebanyak 35 kali. Kalau tidak percaya setelah ini silakan pulang, hitung sendiri-sendiri. Cari dari Al-Fatihah sampai Anas berapa kali. Kemudian hadirin rahimakumullah, kematian juga ini dalam Al-Quran dibahasakan dengan kata wafat. Jadi Indonesia juga kalau untuk para pahlawan, orang-orang mulia, itu biasanya menyebutnya wafat. Pangeran Diponegoro telah wafat. Sultan Hasanuddin telah wafat. Untuk orang-orang mulia, untuk Nabi. Ternyata di dalam Al-Quran pun disebut dengan wafat. Kurang lebih ada 19 kali pengulangan kata wafat, yang artinya tetap sama, kematian. Kalau tadi kematian al-maut apa artinya? Sesuatu yang mengakibatkan membuat badan lemah, lemas, tidak bisa apa-apa dan mudah untuk membusuk. Sedangkan wafah ataupun wafat ini artinya adalah membayar dengan lunas atau sempurna. Ulama mengatakan, terus apa kaitannya dengan kematian? Wafat kaitannya dengan kematian adalah hidup manusia semenjak dia mati menjadi sempurna. Jadi hidup kita ini belum sempurna, Pak. Saya tadi ngobrol sama teman-teman yang muda-muda ini, katanya beliau ini ahli adzan. Iya Pak, benar Pak. Almarhum ahli muazzin ya. Katanya suaranya bagus, masya Allah. Nanti orang yang sering adzan di akhirat akan dipanjangkan lehernya. Tapi jangan pakai pikiran dunia. Kalau pakai pikiran dunia, bayangankannya bagaimana? Oh berarti seperti unta. Oh berarti seperti jerapah. Tidak. Nanti di akhirat semua ingin menampakkan ciri khasnya tersendiri karena sering apa yang beramal selama di dunia, maka itu suatu keindahan tersendiri, tidak sebagaimana di dunia. Ahli sedekah nanti panjang tangannya.
dan bangga dan indah. Kalau sekarang ada manusia panjang tangannya gimana Pak? Bahkan sekarang pencuri nih, pakai kata-kata istilah panjang tangan ini pencuri. Ataupun ada laki-laki yang tampan sekali, mukanya tampan, bersih, mancung, tinggi, tegap, tapi tangannya panjang, bagaimana? Jadi gagah. Tangannya panjang sampai sepanjang kaki, lucu mana? Unik jadinya. Maka wafat ini artinya sempurna apa? Kematian seseorang adalah pintu daripada kesempurnaan hidup. Kalau pengen hidupnya sempurna, harus merasakan yang namanya kematian. Sekarang almarhum sudah duluan, tapi besok tidak tahu siapa yang akan menyusul. Dan mau tidak mau, hanya saja kapan waktunya, di mana tempatnya, bersama siapa, ini rahasia Allah. Karena kalau dikasih bocoran, penuh nanti Masjid Teko Lampe. Seumpama jamaah Masjid Teko Lampe besok subuh mati semua, gimana Pak? Malam ini berbondong-bondong sholat tahajud, nggak akan tidur sampai besok pagi. Ataupun saya seumpama, Azam, sama saya Azam Ahmad, kamu seminggu lagi jatah hidupmu, setelah itu kau akan dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya buat? Saya punya uang, saya ambil sedekah. Saya punya waktu luang, saya baca Quran. Saya ada waktu, saya akan sisihkan sholat sunnah. Saya sholat akan di masjid. Kalau perlu sholat 5 waktu ditambah lagi jadi 10 waktu. Karena tahu cuman seminggu. Makanya di mana tempatnya, bersama siapa, kapan waktunya, ini rahasia Allah. Maka ayat yang awal tadi saya baca, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau kematian ini datang, enggak bisa diakhirkan, tidak bisa juga didahulukan. Tabe ini Pak, mohon maaf Pak. Pernah saya mendengar pertanyaan, lah kalau orang bunuh diri itu bagaimana? Kan itu belum jatahnya mati tapi mati. Kata alim ulama, itu sudah takdirnya memang bunuh diri. Maka kata Nabi, ahli surga amalannya ini pun akan menandakan ahli surga. Orang yang ahli neraka itu pun nanti akan menandakan amalannya ahli neraka. Meskipun kita tidak tahu nanti di akhirat tempatnya yang mana, surga atau neraka, tapi kata Nabi itu bisa dilihat ciri-cirinya ketika di dunia. Orang ahli surga pasti akan dimudahkan sholat berjamaah, dimudahkan untuk sedekah, dimudahkan untuk berhaji, dimudahkan berbuat baik, berbakti kepada orang tua, ramah tamah dan sebagainya. Ini tanda ahli surga. Begitu juga ahli neraka, dimudahkan maksiatnya, dimudahkan minum-minumnya, dimudahkan itu-itunya, akan dimudahkan. Karena ahli neraka. Maka dalam kesempatan ini Pak, mari kita mawas diri, kita ingat Pak, almarhum ini mendahului kita. Ini pelajaran penting bagi kita. Pelajaran penting bagi kita. Dan di dalam Al-Quran, penyebutan kematian tidak hanya disebutkan dengan maut, dengan wafat, tapi juga disebutkan dengan ajal. Makanya idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ajal. Ini pun orang Indonesia sering juga menyebutkannya. Sudah tiba ajalnya, ajal yang mau tiba. Sama saja. Ini sekitar 21 kali di dalam Al-Quran kematian dibahasakan dengan ajal. Apa ajal? Ajal bukan usia, bukan umur. Ajal itu batas daripada usia. Orang sekarang salah paham ajal itu usia. Bukan, tapi ajal itu adalah batas daripada usia dia hidup di dunia. Dan yang keempat terakhir, kematian dibahasakan dengan roji, rujuk. Artinya kembali. Dan ini pun adalah maksud daripada kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali. Orang Indonesia juga untuk sopan bahasanya menggunakan apa? Sudah kembali kepada Allah. Atau biasanya selamat berduka apa? Duka cita. Duka cita apa? Selamat berduka atas berpulangnya almarhum ataupun almarhum. Berpulang ini artinya roji. Kalau orang habis talak 1, talak 2,
dikasih masa untuk tidak boleh menyentuh ataupun tidak boleh dekat-dekat sama istrinya. Selama masih talak 1, talak 2, dia ada rujuk, boleh kembali. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i cukup katakan, wahai istriku tersayang, kita kembali. Sudah kembali, nah, boleh nanti dikumpul lagi. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah, Hanafi, tidak perlu dengan kata-kata, cukup isyarat, kode-kode, sudah jadi. Nah, namanya rujuk. Tapi kalau talak 3 bisa rujuk? Bisa, tapi setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain, kemudian tabek dikumpul, kemudian dicerai sama suami yang kedua, kemudian ada masa iddah, baru boleh dinikahi kembali. Tetap talak ketiga namanya talak bain, ini boleh rujuk, tapi rujuknya ngeri karena istrinya harus nikah dulu, harus dikumpul dulu, harus ada masa iddah dulu, mengetahui rahim kosong atau tidak, baru kalau dia masih mau boleh dinikah. Nah, dalam Al-Quran ada pengulangan 4 roji atau rujuk untuk membahasakan daripada kematian. Intinya apa? Intinya dari pertemuan kita pada saat ini, Pak, mengajarkan kepada kita satu, bahwa kematian adalah takdir Allah. Nahnu qaddarna bainakumul maut, dalam surat Al-Waqiah sering kita baca. Nahnu qaddarna, kami telah mentakdirkan, bainakum, di antara kalian, al-maut, kematian. Siapapun orangnya, ketika Allah sudah kehendak, pantas saja untuk menerima namanya takdir kematian. Bayi sudah bergerak-gerak, ternyata meninggal dunia di dalam perut ibu. Sudah gerak-gerak 9 bulan 10 hari, lahir, sempat menjerit, meninggal dunia. Pantas tidak? Pantas. Ada bayi lucu, digendong, disusui, dikasih makan bubur, bisa berjalan, lari-lari ke jalan, ada orang kebut, ditabrak bayi itu, bocah itu, meninggal dunia. Pantas tidak? Pantas tidak, Pak? Enggak ada jawaban ini. Halo? Pantas tidak, Pak? Pantas tidak? Pantas saja, karena sudah jatah. Sudah dewasa, sudah bisa kenal kebaikan, tahu juga keburukan, dibelikan motor kebut-kebutan. Ternyata nabrak mobil truk sedang parkir karena lagi joki-jokian. Nabrak, tidak. Meninggal dunia. Pantas tidak? Sampai orang itu tua, beruban, putih rambutnya, jenggotnya, kumisnya, ketika datang kematian juga pantas. Maka pertama mengajarkan kepada kita dengan insiden ataupun peristiwa yang menimpa daripada saudara kita ataupun keluarga kita dengan kehilangan anggota keluarga, mengajarkan bahwa ini adalah takdir Allah. Boleh kita sedih, namanya kehilangan anggota keluarga. Boleh kita menangis, itu pun adalah fitrahnya manusia. Tapi yang tidak boleh, hatinya tidak terima atas ketetapan Allah. Bahaya. Maka nangis ya wajar. Keluarga nangisnya dengan sesengguhan ya wajar, karena itu orang terdekat. Bahkan mungkin kalau menimpa kita pun, kita pasti akan nangis sejadi-jadinya. Boleh seperti apapun, tapi ingat, hati tidak boleh mengingkari bahwa itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetesan air mata yang banyak bukan berarti tidak terima, tapi hatinya bisa saja menerima, hanya dia sangat bersedih sekali. Ini takdir Allah. Maka tidak bisa didahulukan, tidak bisa diakhirkan. Kalau sudah datang waktunya, kapanpun itu waktunya, dimanapun tempatnya, bersama siapapun ia berada, sedang apapun dia sedang bekerja, pokoknya pantas saja, di mana saja. Tapi alangkah baik bagi siapa? Orang yang punya kebiasaan baik, maka matinya pun dalam keadaan baik. Kalaupun orang baik diuji dengan penyakit dulu, baru dipanggil oleh Allah, tandanya penyakitnya ingin menggugurkan daripada dosa dan kekhilafan. Nabi pun sebelum wafat itu pun sakit. Jadi sakit ini penggugur daripada dosanya. Sebelum dipanggil ruhnya oleh Allah, dibersihkan dulu, disucikan dengan sakit-sakitnya.
Hadirin hadirat rahimakumullah, pertemuan kita yang kedua apa hikmahnya? Mengajarkan kepada kita bahwa kematian ini adalah ujian dari Allah. Dalilnya mana? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, sungguh kami akan uji kepada kalian, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khawfi wal ju', berupa dengan kelaparan, berupa dengan rasa takut besok jadi apa, takut besok makan apa, takut besok di mana tempatnya, takut besok dapat gaji berapa. Ini ujian dari Allah. Wa naqsim minal amwal, dan juga harta kita hilang. Hilangnya ada dua, hilang karena memang hilang, yang kedua hilang karena sedekahkan. Kalau hilang karena hilang, nggak dapat untung, rugi. Tapi kalau hilang karena disedekahkan, ini mendapat untung, mendapat tabungan kelak di yaumil qiyamah. Nah, kalau ada sesuatu yang hilang, bisa jadi karena itu biasanya seharusnya disedekahkan, kenapa tidak disedekahkan? Bahkan alim ulama katakan, kalau rumahmu didatangi pengemis, bersyukurlah, tandanya dia meminta haknya dari apa-apa yang membersihkan daripada hartamu. Kalau ada peminta-minta di rumah, jangan diusir. Kalaupun tidak dikasih, jangan dimarahi. Ini sudah tidak ngasih, malah diancam lagi. Kamu minta-minta nggak mau kerja, besok kesini lagi. Oh, aku tusuk pakai jarum. Nah, tidak boleh. Bisa jadi orang itu orang yatim. Bahkan apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kata Allah, tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Siapa mendustakan agama? Pelacur kah? Tidak, meskipun pelacur juga dosanya besar. Pembunuh kah? Tidak, meskipun pembunuh juga dosanya besar. Pemabuk kah? Tidak, kata Allah. Walaupun itu pun dosanya besar. Tapi orang yang mendustakan agama siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Nah, kalau ada anak yatim, jangan dimarahi, Pak. Jangan dipukul. Keramat sekali. Ini sudah tidak orang punya, yatim lagi. Ini punya dua kedudukan. Karena dia tidak punya, tambah lagi dia anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak peduli, tidak ikut prihatin terhadap miskin, orang miskin. Itu mendustakan agama. Maka kehidupan kita ini pasti akan datang suatu kematian, dan kematian itu takdir Allah yang pertama, yang kedua apa? Ujian dari Allah. Kalau kita mampu melewati daripada ujian itu, ketika keluarga kita dipanggil oleh Allah, kita kehilangan harta, kehilangan daripada apa yang kita punya termasuk keluarga, kita mampu mendekat kepada Allah, tandanya kita lulus ujian. Jadi enak, Pak. Lihat lulus atau tidaknya ujian di hadapan Allah. Lihat saja, ketika kita diuji kok tambah dekat kepada Allah, tandanya lulus. Tapi kalau diuji kok tambah jauh dari Allah, tandanya tidak lulus, celaka. Nah, kalau kita tidak punya uang, lihat, itu ujian. Kalau dengan ketidakadauangan itu kok mendatangkan ridho Allah, tambah dekat ke masjidnya, tambah rajin jamaahnya, tambah rajin sedekahnya semampunya, tandanya lulus. Tapi kalau kita tidak punya uang, yang awalnya cuma subuh saja ke masjid, malah sama sekali tidak sholat subuh, ini tandanya tidak lulus. Tandanya tidak lulus. Maka yang kedua apa hikmahnya? Ini ujian dari Allah. Yang ketiga, hikmah adanya kematian apa? Yaitu adalah nasihat terbaik sepanjang zaman. Kata sahabat, kafabil maut wa'idun. Cukup menjadi ceramah terbaik, khutbah terjitu, nasihat terbaik, tausiah terbaik apa? Dengan adanya kematian. Kalaupun Ustadz Abdul Somad datang ke sini, belum tentu kita mendengarkan. Ketika pulang pun kita lupa apa yang disampaikan.
Kalaupun Ustadz Dasat Latif datang ke sini, belum tentu kita juga paham apa yang disampaikan. Bisa jadi pulang ke rumah hilang apa yang disampaikan. Tapi kalau sudah orang diuji dengan kematian, tidak ada yang namanya lupa. Pasti ingat, pasti ingat. Permasalahannya dengan adanya keingatan kita terhadap kematian anggota keluarga kita, tambah dekat atau kita malah tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terserah kita. Oleh karena itu, hadirin hadirat rahimakumullah, almarhum ini sesungguhnya tidak mati. Almarhum ini kata Imam Ghazali adalah taghayyurul hal. Apa? Pindah keadaan, pindah alam. Apa? Ruhnya keluar dari jasad, tapi sejatinya almarhum ini bisa menyaksikan daripada keluarganya beraktivitas. Almarhum ini jasadnya di dalam kubur, tapi ruhnya di alam kubur. Alam kubur itu bukan di dalam kubur. Alam kubur itu adalah di alam barzakh. Apa alam barzakh? Kata ulama, bainad dunya wal akhirat. Di dunia tidak, di akhirat juga tidak, ngambang jadinya. Apa maksudnya ngambang? Ya di alam tersendiri. Tapi dimensinya sudah berbeda. Kita tidak bisa melihat, tapi almarhum ini punya keistimewaan bisa melihat. Kenapa? Karena ruhnya sudah tidak berhajat dengan jasad. Kenapa kita tidak bisa langsung pindah ke Bone dalam waktu 1 detik? Sedangkan sini Bone kota 2 jam minimal seumpama. Karena ruh kita masih berhajat dengan jasad. Jasad ini masih berhajat dengan motor. Motor ini masih butuh yang namanya bensin. Bensin pun kalau nggak ada yang mengendarai tidak bisa. Kalau bannya kempes itu pun tidak bisa karena masih di alam dunia. Tapi kalau ruh, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam waktu sudah tidak mengenal dimensi keduniaan, adanya alam barzah. Maka bukan berarti almarhum ini tidak butuh apa-apa. Almarhum masih bisa menerima apa-apa. Apa? Pahala bacaan Quran yang kita kirimkan, pahala daripada sedekah yang kita niatkan, itu kita niatkan. Terlebih lagi dilakukan oleh keluarga kita. Almarhum memang sudah tidak bisa sholat, almarhum sudah tidak bisa zakat, haji, umrah, tidak bisa. Tapi bukan berarti tidak bisa menerima amal-amal pahala tersebut. Kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu. Ketika anak manusia meninggal dunia, terputus amalnya. Maksudnya tidak bisa beramal. Bukan berarti tidak bisa menerima pahala amal. Kalau orang tua almarhum kita ini sebagai orang tua kita, kirimkan bacaan Al-Fatihah, pasti sampai, pasti sampai. Pertemuan ini akan saya tutup dengan satu kisah. Dikisahkan oleh alim ulama, dahulu di Yaman ada seorang ulama yang putranya ini meninggal dunia. Seorang ulama, banyak santrinya, banyak daripada pelajarnya belajar agama Islam di pesantrennya, anaknya meninggal dunia. Yang ulama itu bapaknya daripada almarhum mimpi suatu malam ketemu anaknya di alam yang nggak tahu di mana. Namanya juga di alam mimpi. Maka alam mimpi ini ya bisa benar, bisa tidak. Walaupun tidak bisa dijadikan dalil. Kalau alam mimpi ya memang tidak dijadikan dalil. Nanti kalau ada kelompok mengatakan tidak boleh dalil pakai mimpi, iya kita pun mengatakan mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Tapi paling tidak ini kita tahu. Maka ulama itu jumpa di alam mimpi sama putranya yang baru saja meninggal dunia. Maka putranya santai duduk sendirian, muka sumringah, berseri-seri. Sedangkan di sampingnya tidak jauh dari putranya yang duduk itu, orang berkumpul jadi satu rebutan terhadap sesuatu yang turun dari atas. Maka orang tuanya tadi dalam mimpi menjumpai anaknya. Wahai anakku, aku lihat perbedaan yang begitu nyata sekali. Engkau duduk sendirian, santai. Sedangkan orang-orang di sana berkerumun merebutkan apa itu? Kenapa kamu tidak ikut berkerumun ke sana? Maka anaknya yang sudah meninggal di dalam mimpi mengatakan, wahai ayahanda, wahai ayahku yang alim, ulama, ketahuilah aku santai seperti ini karena aku tidak mengkhawatirkan daripada kiriman doa dari siapa-siapa. Kenapa? Karena santri-santri bapak, santri-santri ayah ini setiap harinya ngirimkan doa untuk saya.
Bapaknya yang ulama tadi mengatakan. Terus yang berkumpul-kumpul itu siapa? Kata anaknya, itu yang berkumpul-kumpul adalah orang-orang yang meninggal dunia, sedangkan keluarganya tidak mendoakan mereka. Lah mereka rebutan apa? Mereka rebutan doa dari orang yang setelah sholat apa? Allahumma gfir lana dzunubana wali walidina wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kalau kita habis sholat biasanya doa, ya Allah ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa mukmin laki-laki, mukmin perempuan, orang muslim laki-laki, muslim perempuan, baik yang hidup ataupun yang mati. Itu didoakan, di sana jadi rebutan bagi apa? Keluarga yang tidak mendoakan apa? Almarhum ataupun almarhumah. Bahkan ulama Mesir mengatakan masih dianggap durhaka siapa? Anak yang setiap hari meskipun dia mendoakan 25 kali kepada orang tuanya. Sholat berapa kali Pak yang wajib? 5. Kalau kita mendoakan setiap habis sholat untuk orang tua kita, berapa kali baru sehari? Semalam? 5. Tapi kata orang Mesir, ulama Mesir, ini pernah dalam satu khutbahnya mengatakan masih durhaka anak yang mendoakan orang tuanya sehari semalam hanya 25 kali. Setelah khutbah selesai, sholat Jumat selesai, ada anak muda yang berani protes. Datangi syekh tersebut yang khutbah. Ya syekh, saya ini tidak terima dengan ungkapanmu tadi di podium, di mimbar. Kok kita tadi katakan katanya anak mendoakan 25 kali sehari semalam, ini masih dianggap anak yang durhaka. Dari mana ini? Kok bisa ada pernyataan seperti itu? Syekhnya mudah saja menjawab. Wahai anak muda, saya akan jelaskan. Sekarang saya tanya, kamu doa untuk orang tua ini berapa menit? Kalau hanya untuk orang tua, kata anak muda, itu nggak sampai 1 menit. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa detik Pak? Nggak sampai 10 detik. Oke, 10 detik. Atau itu saja 1 menit lah untuk satu doa untuk orang tua, baik yang hidup ataupun yang sudah tiada. Sekarang kalau dikali 25, berapa menit? Kalau satunya 1 menit kali 25, berarti berapa menit Pak? 25 menit, setengah jam lah, kasih bonus sedikit. Oke, setengah jam. Apa maksudnya saya kata anak muda tadi? Sekarang setengah jam kamu berdoa untuk orang tuamu. Ingat berapa? Setengah jam. Berkeringat tidak? Tidaklah, doa kok berkeringat. Apalagi doanya di masjid ada AC kayak di Teko Lampe. Gak berkeringat. Sekarang kata syekhnya, akan aku tanya, orang tuamu mencari rezeki berapa jam? Pergi pagi, pulang sore. Kepanasan atau kedinginan? Kalau kepanasan sekali kena terik panas, kedinginan karena kehujanan. Sehari berapa jam? Berjam-jam. Berapa kali? Sampai kita dewasa. Bahkan dewasa pun masih dicarikan rezeki sama orang tuanya. Kira-kira bagaimana? Setengah jam cuman berdoa, modalnya mulut di tempat AC, menggantikan daripada keringatnya orang tua saja tidak bisa. Saya tadi katakan kamu doa setengah jam, itu pun kalau dipisah-pisah hanya 1 menit, berkeringat tidak? Tidak. Orang tuamu mencarikan rezeki kepadamu, mencari nafkah yang halal untukmu. Ibumu mengasuhmu, mengandungmu, menyusuimu, merawatmu, mendidikmu. Itu jauh lebih besar. Kamu tidak bisa membalas. Ini 25 kali Pak. Sedang kita mendoakan orang tua kita berapa sehari semalam? Berkali-kali Pak ya? Kurang dari 3 kali tapi. Berkali-kali tapi kurang dari 3 kali. Maka sekali lagi, keluarga termasuk kita yang kenal ataupun kita yang tidak kenal, kita doakan untuk almarhum. Kata ulama, orang yang sering mendoakan orang lain, maka suatu saat pun orang tersebut akan didoakan oleh orang lain yang lain. Maka rajin-rajin mendoakan orang lain supaya didoakan oleh orang lain. Tapi kalau orang doa saja pelit, suatu saat ya tidak akan ada orang yang mendoakan. Yakin saja Pak, sampai kita transfer uang saja, masuk ke ATM, nomornya pas, tempat sita saldonya ada, sampai tidak Pak uang Pak? Sampai. Anak kita di Makassar sampai. Siapa mesin ATM yang buat Pak? Pegawai bank. Orang Jepang lah mungkin lah mesin-mesinnya. Itu masih manusia. Ini langsung, ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita tidak yakin dengan Allah? Yang penting niat kita pas, tujuannya juga pas, pasti sampai.
Dan itu pun tidak perlu pakai paspor sandi, cukup dalam hati niat baca Al-Fatihah, pahalanya dikirim untuk almarhum. Al-Fatihah langsung sampai, yakin saya. Orang sekarang lebih yakin ATM menyampaikan uang ketimbang doa yang sampai kepada orang yang telah tiada. Insya Allah. Demikianlah yang bisa disampaikan. Intinya kita juga ikut berduka, berbelasungkawa atas kepergian daripada almarhum, apalagi almarhum muadzin yang jelas tentu itu juga adalah ahli masjid, ahli sholat. Dan di mana-mana muadzin pasti datangnya awal apa duluan, Pak? Bukan duluan, Pak ya? Awal dan duluan. Orang ahli masjid saja datang terakhir saja pahalanya banyak. Ini awal lagi. Kalau dia niat untuk berdakwah, kata para alim ulama, tidak ada dakwah yang sempurna kecuali muadzin. Muadzin dakwahnya sempurna karena melafazkan daripada lafaz Allah. Maka kita jadi saksi daripada kepergian almarhum dalam keadaan baik-baik, yaitu husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu sebelum ditutup, mari kita kirimkan bacaan Al-Fatihah. Pahalanya kita kirimkan kepada almarhum siapa namanya? Sumbusi. Semoga Allah Subhanahu wa taala ringankan daripada tuntutan kekhilafan dan dosa selama dilakukan di dunia, dan kiriman kita menambah beratnya amalan kebaikan, dan keluarga juga diberikan ketabahan, diberikan lapang dada, dan menjadi keluarga yang lebih baik lagi sepeninggal daripada almarhum. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah as-salihah lahul fatihah. Demikianlah yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa mendapatkan keberkahannya dari apa yang disampaikan tadi. Amin Allahumma amin. Jelas sebenarnya dari Allah, jelas salahnya dari kebodohan pribadi saya sendiri. Kepada Allah mohon ampun, kepada para jamaah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah.